Sukses itu memang harus direncanakan. Karena orang yang tidak berencana sukses seperti berencana gagal. Toh, ini. Tetapi kalau kita rencanakan kan belum tentu sukses. Betul. Yang punya rencana saja belum tentu sukses, apalagi yang tidak punya rencana. Oke, nah sekarang yuk kita lihat esensi dari target. Niat awal mengapa kita harus punya tujuan. Ya, oke. Kalau kita mau pergi ke Surabaya dari Jakarta, ini kan tujuan. Kalau ada jembatan yang putus di sana, apa yang kita lakukan? Kan terhalangi dalam perjalanan. Apa yang kita lakukan? Cari jalan lain. Tujuannya sama. Itu loh. Orang kalau tidak punya tujuan kalau tidak punya tujuan dalam hidupnya, kejadian yang tidak disukainya sehari-hari bisa membuat dia lupa mau kemana. Karena dia tidak punya satu tujuan yang membuatnya berorientasi dari sudut manapun ke situ. Makanya rencana itu harus akan tercapai. Tidak ada yang bisa menjamin, itu bagian dari yang gaib di masa depan. Tetapi kalau kita tidak punya tujuan, yang terjadi dalam keseharian kita membuat kita kehilangan arah. Oke, jadi tujuan utama, esensinya adalah bahwa tujuan itu dibutuhkan supaya dalam penyesuaian diri kita terhadap yang terjadi dalam keseharian tetap mengarahkan kita pada yang kita impikan atau yang kita cita-citakan. Dah, satu lagi. Orang yang punya tujuan lebih hemat menggunakan apapun karena tidak ke sana dulu, karena dia jelas ke sana. Maksud dari lebih hemat menggunakan apapun terutama adalah menggunakan hidupnya. Hidupnya tidak diboroskan untuk ini, untuk itu, untuk ini, untuk itu. Hidupnya lurus ke arah yang diinginkan. Ini loh yang disebut sukses semudah mungkin. Sukses semudah mungkin itu bisa 40 tahun, bisa 50 tahun. Bilang, loh kok 50 tahun sukses Pak Mario? Ya, untuk orang biasa 400 tahun. Orang ini 60 tahun mencapai yang dilakukannya, tapi kebesaran dari yang dicapainya membutuhkan orang biasa yang nggak fokus 400 tahun. Itu namanya sukses semudah mungkin. Tuh. Gampangnya ya memang oke, 30-an sudah sukses, oke. 40-an sudah sukses, tapi yang penting adalah besarnya yang dicapainya. Nah, besar yang dicapainya ini berarti besar kemanfaatannya bagi sesama, bagi perlindungan alam, bagi pemuliaan ciptaan Tuhan. Ini besar. Rencana harus, karena kita perlu untuk memfokuskan semua energi ke satu titik. Terus begini, bagaimana kalau salah? Kita salah tujuan, salah target. Kita harus percaya pada konsep kasih sayang Tuhan. Tuhan tidak sampai hati membiarkan orang baik salah arah, dituntun. Mencoba ke sana ketemu penasehat. Mencoba ke sana ketemu kekasih palsu. Mencoba ke sana gagal pernikahannya. Itu sehingga bilang, oh iya ya, seharusnya aku ke sana. Ternyata dia lihat, oh my God, ini mungkin yang dikatakan orang bahwa kadang-kadang sukses itu comes from the misstep. Kadang-kadang sukses itu terjadi karena salah langkah ke arah yang tepat. Apa artinya? Salah langkah ke arah yang tepat. Salah langkah karena itu bukan maksudnya. Ke arah yang tepat, arah yang dimaksudkan Tuhan baginya. Salah langkah karena maksud dia mau ke sana. Tapi karena dia disayangi sekali oleh Tuhan, disalahkan. Misstep. Jadi jangan kecil hati kalau salah langkah. Kalau selama niatnya baik, kesalahan dalam tujuan yang baik tetap lebih baik daripada berhasil mencuri, berhasil korupsi, berhasil menjabat untuk korupsi.
Nah, jadi apakah harus ada rencana untuk sukses? Ya, harus. Soal rencananya bisa tercapai atau tidak, tapi yang pertama kali, the best plan is you. Kan you are your best plan. Jadi rencananya apa? Aku bergantung pada diriku. Kalau aku tidak punya rencana pun, aku akan sukses. Contohnya saja, orang yang pintar main bola akan hidup di seluruh dunia. Dia katakan saja backpacknya waktu tidur dicuri di kereta api, oke? Paspor hilang, baju hanya tinggal baju yang dipakainya, uang nggak ada. Dia kelaparan jalan di kampung, di negara yang tidak dikenalnya, tidak ditahunya, bahasa nggak kenal. Dia lihat sekelompok anak muda main bola, dilihat di lapangan. Dia sebagai seorang yang ahli, dia bilang ini anak-anak masih amatir ini mainnya gitu kan, gitu. Bolanya kemana-mana, tahu-tahu bolanya gelinding ke arah dia, gitu. Gawang 100 meter ya, melenceng ke dia 125 meter, dia tendang masuk ke gawang yang sana. Apa yang dilakukan oleh 22 orang ini plus coachnya plus semua penggembira, apa yang dilakukan? Nah, tendang mas, waktu tendang dia udah jalan, kan dia mau cari kedutaan. Waktu tendang itu yang nggak lihat lagi jalan, masuk, apa yang dilakukan? Dikejar, ikut kita, klub kita, mana? Ikut Persema aja, gitu. Gitu, enggak, Persib aja, gitu kan? Nah itu loh, diperebutkan kan? Dia bilang, no language, I cannot speak your language. It's okay, money, you know money. Gitu dia, dolar, money. Itu loh. Berarti anak muda itu harus betul-betul punya kemampuan yang dihargai orang dimanapun dia berada. Coba bayangkan, kalau katakan kemampuan itu bisa dihargai sekali di Magelang, ya, hebat sekali di sana, di Mojokerto, atau dia memang mau mendirikan K-pop, band K-pop Kediri, gitu. Itu bisa. Dan jadi kalau gitu, sukses harus direncanakan, dan rencana terbaiknya adalah kualitas pribadi Anda.